Gintama bukan cerita soal kepahlawanan, Gintoki bukan orang yang heroik. Dan pada akhirnya dengan keberadaan Utsuro, identitas ini itu tidak tercemar. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya penasaran, saya kembali sana speak. Jadi kali ini setelah sekian lama, 2-3 bulan kali ya, aku terakhir ngebahas Gintama tuh di Januari. Sekarang di awal bulan April ini, aku merindukan seri kesayanganku ini dan mari kita bahas sama-sama terkait Gintama. Tapi kali ini kita bahas yang serius-serius dulu kali ya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepala aku tuh bersyukur sekali, aku sangat senang sekali bahwa Utsuro, sang mutan Altana abadi ini itu adalah sosok villain yang dipilih dan dibentuk oleh mangaka Gorilla sebagai final bossnya di Gintama. Gintama bisa berakhir dengan indah, salah satunya adalah karena Utsuro yang menjadi final bossnya. Dan kenapa aku bisa merasa seperti itu? Mari langsung aku jelaskan dan kita bahas sama-sama. Silakan like, subscribe kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Soundspeak sebagai sahabat cinta anime, sebagai sama otaku penikmat Gintama, Gintamania. Mari kita sama lagi mendapat, tapi ingat, jangan sampai senang berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mari langsung kita mulai aja. Aku punya 3 alasan kenapa aku mensyukuri Utsuro inilah final bossnya. Dan alasan yang pertama adalah karena timing dan developmentnya. Jadi timing ini aku jelaskan kayak gini dulu. Aku cari contoh dari anime lain ya. Kalau misal kita nonton Fairy Tail, kita tahu bahwa last bossnya itu Zeref. Zeref itu dari awal cerita itu sudah sering kali dimention. Kenyataan bahwa dia adalah penyihir gelap terkuat itu udah disinggung dari awal cerita. Jadi penonton, pembaca itu mungkin sudah sedikit agak familiar, mungkin sudah agak sedikit ngerti, oh inilah sosok yang harus dikalahkan nantinya. Aku ambil contoh lain, misal Naruto. Di Naruto justru final bossnya muncul di menit-menit terakhir, bener-bener udah hampir mau selesai, kita pikir Madara adalah final bossnya, ujuk-ujuk muncul emak-emak dari bulan, entah dari mana, bernama Kaguya. Di menit-menit terakhir cerita Naruto, final bossnya baru muncul. Nah, Gintama itu nggak pakai rute itu semua. Gintama nggak pakai konsep itu semua. Gintama pakai konsep di 3/4 akhir cerita. Belum sampai di akhir banget, menyisakan ada beberapa arc, disitulah dihadirkan. Diperkenalkan sosok villain yang harus dikalahkan Gintoki dan yang lainnya. Dan itu adalah gurunya dia, atau mungkin sebenarnya bukan gurunya dia, yaitu si Utsuro. Si Utsuro meskipun di paruh akhir cerita Gintama, timingnya menurutku masih pas. Sehingga ketika dia diperkenalkan dan karakternya itu dibangun, itu masih ada cukup waktu. Kita masih punya momen-momen, kita masih punya kesempatan untuk mengenali sosok Utsuro ini. Bukan sebuah karakter villain yang pokok jahat. Pokok dari zaman dulu dia diceritakan sebagai penjahat. Dia punya motif jahat, dia punya keinginan jahat. Enggak, karakternya benar-benar diceritakan bersama dengan Gintoki dan yang lainnya. Dan kita akhirnya menyaksikan sendiri kengerian dia. Kapasitas dia sebagai seorang villain itu benar-benar dari aksinya dia di cerita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah related to Gintoki. Dia punya hubungan langsung dengan si karakter utamanya, dengan Gintoki. Waktu aku itu riset buat konten villain yang ikonik gitu ya, alasan-alasannya kenapa, aku tuh menemui sebuah website, menemui sebuah situs kayak menjabarkan gimana sih cara bikin seorang karakter antagonis, seorang villain yang memang bagus, menghidupkan cerita. Intinya salah satu poin yang bisa diambil adalah bikin si villainnya ini tuh related dengan si karakter utamanya. Karena kita melihat dunia dalam ceritanya itu menurut perspektif si karakter utamanya, kalau di Gintama berarti ya Gintoki, kita akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan Gintoki. Kita bisa merasakan betapa kagetnya dia ketika orang yang muncul di hadapannya dia awalnya pakai topeng, begitu terbuka ternyata adalah wajah gurunya dia. Kita bisa merasakan dilemanya si Gintoki yang begitu Utsuronya masuk ke lubang Altana, merasa semua kelihatannya kelar, merasa semua kelihatannya aman, tapi Gintoki di sana insecure. Dia yakin kalau itu belum berakhir. Utsuro pasti akan terlahir kembali entah di mana. Semua kegelisahan, kegundahan Gintoki itu bisa kita rasakan akhirnya. Kenapa bisa begitu? Ya ada tadi jawabannya. Karena si villainnya ini, si Utsuro, atau sebenarnya Soyonya lah yang punya hubungan erat dengan si Gintoki. Itu alasan yang kedua.
Alasan yang ketiga adalah motivasinya dia. Motivasinya dia itu meningkatkan ancaman yang sebelumnya sudah ada di Gintama ke tahap baru gitu ya. Dan itu masih bisa sangat dipahami. Jadi gini, kalau kita bikin cerita, makin ke belakang itu kan harusnya makin intens gitu ya, makin menegangkan, ancamannya makin besar, makin mengerikan. Contoh di Gintama, kasarannya di Gintama, di arc serius itu ya, arc pertempurannya, itu di awal-awal karena hubungan personal, karena ada permasalahan personal gitu ya dengan si karakter musuhnya, mereka bertarung. Kemudian nanti naik, mereka bertarung untuk distrik mereka, Kabukicho. Kemudian naik lagi, alasan terjadinya pertempuran adalah untuk melindungi negaranya. Cerita makin ke belakang harus makin panas. Kalau cakupannya udah negara, berarti selanjutnya lebih besar, planet. Skop-skop yang sebelumnya sudah dibikin, sudah dimasukkan ke dalam cerita, itu selalu berhasil dikembangkan lagi. Dan akhirnya sampai di yang paling besarnya, paling puncaknya. Di final arc harus yang paling panas, harus paling menegangkan, dan itu berhasil dibawa dengan Utsuro. Nah, alasan dia untuk menghancurkan bumi, itu kayak yang tadi aku bilang, aku ulangin, bukan kayak aku adalah orang jahat. Aku punya niatan jahat. Aku ingin menguasai dunia. Aku ingin menghancurkan dunia. Itu terlalu klise, terlalu sederhana. Alasan kenapa Utsuro mau menghancurkan bumi adalah supaya dirinya sendiri bisa mati. Selama bumi masih hidup, selama altanannya masih mengalir, Utsuro akan terus kembali. Utsuro akan terus abadi. Dia mau menghentikan rantai ini bersama dengan kebenciannya, keputusasaannya dia dengan manusia. Maka dia punya dasar dan alasan yang bisa diterima kenapa dia mau menghancurkan planet bumi. Dan itu pun berlaku untuk si karakter utamanya, untuk Gintoki dan semuanya. Kalau kalian merhatiin Gintama itu bukan cerita tentang kepahlawanan, ya nggak sih? Ketika situasi lagi genting, Gintoki mah bodoh amat gitu. Kayak kalau misal besok bumi mau meledak dan hancur, Gintoki mungkin malamnya mabuk-mabukan kali. Dia mah bodoh amat gitu, nggak peduli lah buat apa. Itu bukan kerjaan dia, masih banyak hal yang harus dia urusin. Bayar sewa bulan depan mending dia pikirin. Tapi ketika itu menyangkut orang-orang yang dia sayangi, ketika itu menyangkut orang-orang di sekitarnya dia, di sekitar Yorozuya atau anggota Yorozuya sendiri, disitulah Gintoki bertindak. Mau segila apapun tantangannya, sebesar apapun risikonya, dia hajar. Nah, dengan si Utsuro yang jadi final boss, Utsuro yang pengen menghancurkan bumi, kalau semisal Utsuro ini orang yang bukan siapa-siapa gitu ya, nggak relatable, nggak related dengan Gintoki, ya Gintoki bodoh amat. Ngapain dia urusin? Mending diurusin sama Shinsengumi apa siapa gitu kan. Tapi karena ini adalah sosok gurunya dia, ini adalah jati diri lain dari gurunya dia, dia merasa punya tanggung jawab untuk menyelamatkan gurunya. Dia punya rasa terima kasih segitu gedenya, makanya dia mau mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya demi sang guru, supaya gurunya bisa tenang. Disitulah akhirnya yang jadi alasan kenapa Gintoki bertindak. Itulah yang jadi alasan kenapa Gintoki mau bertarung. Gintama bukan cerita soal kepahlawanan, Gintoki bukan orang yang heroik. Itu salah satu hal yang aku suka dari Gintama. Dan pada akhirnya dengan keberadaan Utsuro, identitas ini itu tidak tercemar. Jati diri, jiwa, soulnya Gintama itu tetap sama. Dan apa alasannya? Ya karena si Utsuro yang menjadi final boss, menjadi last villain Gintama. Itu menurutku, itu 3 alasan yang mendasari aku tuh kayak bersyukur banget Gintama itu adalah salah satu seri anime manga yang endingnya tuh tidak mengecewakan gitu ya. Nanti mungkin akan aku bahas gitu kali ya. Dan aku juga bersyukur si final bossnya itu juga karakter yang tepat untuk Gintama. Bukan seorang karakter yang pokok jahat, tapi memang ada kualitas-kualitasnya, memang ada alasan-alasannya kenapa dia menjadi final boss di seri ini. Itu aja untuk kali ini. Silahkan like video yang kalian bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar di share kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashii minasan.